Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintah, Bapak anggota dewan beserta Bapak pembakar, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, pengurus langgar, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka pengajian pada siang hari ini. Sebahagian ahli hikmah pernah berkata, anna sya'airal iman arba'atun. Sesungguhnya bahwasanya tanda-tanda kita orang beriman ada 4. Yang pertama at-taqwa. Orangnya senantiasa bertakwa, senantiasa menjunjung tinggi perintah Allah dengan tulus ikhlas. Maka itu orang-orang hebat mesti senantiasa menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, sehingga tidak ada waktu kecuali menjalankan ibadah kepada Allah dengan tulus ikhlas. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau beribadah malam selama 40 tahun, wudhu sembahyang Isya sampai subuh kada batal. Apa gawi sidin mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Makanya sidin banyak ceramah, sidin hendak pengajian, lalu orang banyak datang sekalinya hari mendong, diitihi sidin mendong tadisir. Kita ya gerimisnya sih ada pemitihin mendong, kalau bukan apa. Kalau Imam Syafi'i itu sidin, kalau datang bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran, beribadah kepada Allah 60 kali khatam. Malam sekali, siang sekali, dan itu dalam sembahyang sunnah. Kita sembahyang tarawih, jangankan hendak khatam Al-Quran, imam membawa sejuz saja malam esok pindah masjid. Dan harapan lagi hendak kebulik tarai bebas sampai khatam, dijamin makmumnya bulik seberataan. Paling tinggal kaum lagi sikong, karena sidin mengikuti kunci masjid.
kada sidin berhulu bulik juga. Ada bisa kita. Kalau Imam Ali Al-Mursafi itu menghatamkan Al-Quran setiap malam 60 kali khatam. Jangan ditanya kayak pelajunya. Itu orang wali, orang mulia. Kalau sahabat Utsman bila sembahyang malam 2 rakaat khatam Al-Quran, tiba Fatihah rakaat pertama 15 juz hanya rukuk. Rakaat kedua tiba Fatihah 15 juz hanya rukuk, salam khatam Al-Quran. Ternyata orang-orang hebat itu amalannya Al-Quran. Maka itu ujian Nabi, addibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anakmu agar mencintai 3 macam perkara. Pertama, hubbi nabiyyikum. Didik anakmu agar mencintai Nabi kamu. Karena mencintai Nabi itu semacam ada jaminan. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, siapa orang yang mencintai saya maka bersama saya nanti di dalam surga. Kenapa mencintai Nabi begitu hebat jaminannya? Karena Nabi basyarun lakal basar. Nabi itu manusia tapi kada sama dengan kita manusia. Nabi sebelum dilahirkan, Nabi berada dalam kandungan mamanya. Kita juga sebelum lahir berada dalam kandungan mama, cuman kada sama. Nabi berada dalam kandungan mamanya kada mengalihi. Bahkan Mama Sidin kada sadar kalau Sidin hamil. Cuma dalam mimpi para anbiya datang mengucapkan selamat, maka Sidin tahu pada hamil. Di dalam kitab Samsul Hidayah kaitu keterangannya. Namun kita ini hanya sebulan dalam kandungan mengalih kawitan mau hari-hari. Sisikit dua muntah. Nang sadih lagi melihat laki menjelujuk muntah. Berarti kita ini mengalih kawitan sejak dalam kandungan. Nabi lahir, kita lahir. Nabi lahir nyaman kada mengalih mamanya. Kita lahir mama bertaruh nyawa bila masa rabit dunia. Orang melahirkan itu bukan nyaman. Caranya nyaman ibu-ibu sebarang sana tuh 3 kali seminggu abang beranak. Cuma ngalih. Lahir kita lahir Nabi lahir kita juga lahir. Tapi kada sama. Nabi lahir sedikit pun kotoran tidak ada menempel pada badan Nabi. Nabi sampai wafat lalat kada berani singgah di badan Nabi. Kita lalat berlangganan. Apalagi bisol pajah makin lagi lalat kada pati jauh ke abang berbulik pulang. Kenapa? Karena kita ada manis dunia. Nabi tidak ada manis dunia. Kita lahir beragam tambuni. Nabi lahir tali pusat terpotong ke dahulu dah. Ada di tambuninya. Tapi jangan bercita-cita kita melahirkan anak pada tambuni. Berarti tambuninya tertinggal di dalam. Mengalihi mengeluarkan kada sama. Nabi bisa beludah, kita juga bisa beludah. Tapi ludah Nabi kada sama ludah kita. Ludah Nabi bawa barakah. Ada sumur diracuni oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Datang Nabi ludahi jadi obat. Yang kita ludah bawa musibah. Kada percaya ludahi kawan higa. Kita disumpahi sini. Jangan coba-coba meludahi bayu kawan. Tadi minum kawan lagi. Apalagi buku rahat tuh hanya ludah kapur-kapur yang hijau dan hijau bersama dengan. Tapi kalau ludah Nabi bawa barakah. Kita berkeringat, Nabi juga berkeringat, tapi keringat Nabi bau harum. Kalau Nabi datang ke suatu tempat seharian, tempat itu harum, kita keringat baunya dipertanyakan. Itu boleh mandi. Ada orangnya datang harinya ada mandi. Nabi itu keringat bau wangi, tapi Nabi senang wangi-wangian. Nabi hidup bergaul, kita juga bergaul, tapi pergaulan Nabi kada sama dengan kita. Nabi berakhlak, kita juga berakhlak, tapi akhlak Nabi kada sama kita. Akhlak Nabi Allah langsung yang memuji. Tadi sudah disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim.
Ternyata Nabi itu Allah yang memuji, bahwa Nabi itu berakhlak yang sangat agung, yang sangat besar. Maka itu kalau kita mencintai Nabi, maka ada jaminan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang kedua, ujian Nabi wa hubbi ahli baiti. Didik anak agar mencintai ahli bait Nabi. Nabi berjuang untuk kita umatnya supaya selamat dunia akhirat. Nabi kadang minta upah, kadang cuma Nabi minta cintai, sayangi ahli baitnya, itu aja. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Ajari anak supaya senang membaca Al-Quran. Karena bila Al-Quran selalu dibaca, hati lembut, hati subur, apa aja selalu keluar yang baik-baik. Ibarat tanah, kalau tanah itu lembut, subur, apa aja ditanam selalu keluar yang baik-baik. Tanam tarung, tumbuh tarung, buahnya lebat. Tanam tomat, tumbuh tomat, buahnya lebat. Tanam timun, tumbuh timun, buahnya lebat. Kenapa? Karena tanahnya subur, tanahnya lembut. Tapi kalau tanahnya tandus, karas, tanam cabai, belum berbuah, mati terdahulu. Kenapa? Tanah tandus. Tapi kalau tanahnya subur, nyaman, karena ditanam ditumbuh, nukar kangkung, ambil pucuknya, ambil daunnya, batangnya, hubungakan ke pinggir sumur. Bulan Rajab menghubungkan bulan Sya'ban melayap, bulan Ramadan panen kangkung, makan sahur, lauk kangkung, hingga sembilan subuh belimpun kayak kangkung. Kadang tanah subur itu dihira ingin tumbuh cabai. Berhira bulan Rajab, Sya'ban tumbuh cabai. Kenapa? Karena nang berhira tadi malam makan sambal, bijinya ke langit. Begitu berhira keluar bibit cabai sepakit dengan pupuknya, apa adalah berbuah cabai. Makanya bila kita ke kebun orang, ada pohon cabai banyak orangan, lebat buahnya perlu dipertanyakan. Itu paling orang berhira itu. Kalau yang ditanam mesti ada kawannya 2 atau 3 pohon. Itu orang berhira. Ternyata tanah subur, diapai saja kebaikan yang tumbuh. Hati yang subur, hati yang lembut, karena selalu dibacakan Al-Quran, selalu kebaikan yang muncul. Sekalipun disakiti, doa kebaikan yang muncul dari hatinya. Maka itu kita ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup ini 2 aja. Pertama, hidup jangan susah hati, jangan sedih hati. Kenapa? Karena setiap yang terjadi tidak terlepas daripada kehendak Allah. Dan ada orang yang dapat lari dari takdir Allah. Ada kisah orang Bahari. Orang Bahari itu ada yang pandai meramal, sekali bujur banyak luput. Menurut ramalannya, anak orang ini ada ciri-ciri mati disambar buaya. Lalu abah mamanya takutan kalau ramalan bagi di kenyataan, maka pindah ke pegunungan, rumah nang di pinggir sungai dijual habis biar anak datang ke sungai lagi. Sekalinya anak di gunung ganal bisa menggani abahnya pegawai ke kebun. Sekalinya membawa cangkul tanah, cangkul batis. Luka, infeksi, benanah, berdarah, burung mati sekalinya. Setelah diselidiki apa salahnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Lapas buaya laut, buaya darat menyambar. Makanya bila bertukar cangkul cap ayam aja. Jadi bila mengaku kalau mati, ini cap buaya. Siapa yang sanggup lari dari takdir Allah? Ada. Kita ini cuma bisa berdoa, bekerja, berusaha, namun keputusan jangan lupa campur, kita sedih hati. Serahkan aja kepada Allah. Yang penting berdoa, bekerja, berusaha, baru berserah dengan Allah. Amun hendak ke Makkah, berangkat umrah, sudah amalkan saja, baca doa, amalkan surah Al-Waqiah setiap malam. Setahun mengamalkan, gak berangkat, tambahi baca surah Yasin setiap hari.
Ada berangkat juga baru baca surat tanah, jual tanahnya, hanya duitnya setorkan. Itu namanya berdoa, bekerja, berusaha, namun keputusan Allah punya. Sampai apa tidak ke Makkah, urusan Allah jangan dipikirkan. Yang penting kita berserah kepada Allah. Jangan umpama atau keputusan. Kehendak kita ini kita jadi orang sugih, sekalian sugih kawan marha. Kenapa? Sebab karena makan nyaman bukan milik orang banyak berduit, tapi makan nyaman milik orang sihat. Yang penting kita sihat. Ulun waktu tahun 90 berangkat ke Pekalongan di Jawa Tengah. Saya munduk di Pekalongan, Jawa Tengah setelah tamat aliyah PHI Kuala Tungkal. Lalu saya ke Pekalongan. Saya dikirim oleh orang tua duit 25.000 sebulan. Kawan ulun 40.000, 50, 60, ada yang 90 sebulan, paling rendah 40.000 sebulan. Ulun cuma 25.000 selalu kali cukup. Mana sudah 25.000 maka selalu terlambat datang. Jadi bila kiriman terlambat ulun puasa. Saja aku puasa besok hari karena kiriman belum datang. Lillahi ta'ala. Lumayanlah daripada gula parwara. Saya bilang sama abah, kalau lah ditambahin 5.000 lagi jadi 30 karena kawan ulun 50, 60. Puja abah ulun amun ikan kada sanggup lagi 25.000 sebulan boleh aja. Ikan begawi abah yang munduk. Satu hari kena kau lagi bunding ini. Ulun kada padi berduit tapi makan nyaman luar biasa. Tetamu apa aja nikmatnya minta ampun. Ada belauk gen makan asal ada sambal awal iwak asin 2 kali bertambah. Nyaman kalau makan waktu ada berduit. Sekali weh ini ulun termasuk berduit. Kemana-mana ada aja duit. Tapi makan gak ada nyaman. Disurungi iwak ini biasa aja. Surungi wadai ini kan ada tegiyo lalu. Ini wadai bahulu payis ulangan. Kan ada tegiyo. Kalau dulu waktu munduk, waktu kada berduit, apa aja, Masya Allah, nikmatnya makan. Sekali ini berduit, makan pada sejumput. Kalau dulu 2 piring masih bertambah lagi. Timbah makan tuh sandal masih sanggup lagi memakan bulu pisang di gempel. Memakan ulu kek tuh sepanggal masih sanggup. Wah ini sehimpil aja, mual karutnya. Mana nyamannya banyak berduit daripada sihat. Mana hendaknya sihat daripada banyak berduit. Nah, nyaman sihat. Makanya kita ini aneh kadang-kadang. Berhimat mencari duit. Saking berhimat mencari duit karena kau beribadah lagi. Jangankan beribadah, makan aja oleh sahabat. Padahal seorang berjual nasi kuning tapi kelaparan. Jangannya berjual nasi kuning kelaparan wajar lah. Ini berjual nasi kelaparan, bukan benar. Kenapa? Karena hendak mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Setelah banyak berduit, timbul penyakit. Akhirnya mencari kesehatan, kada pandang lagi duit. Emas jual, berlian jual, berapa aja berobat dibayari. Duit asal aja bang. Asal kada berduit, boleh kada berduit aja bang. Makanya sedang-sedang saja. Dunia ini sedang-sedang saja. Yang penting waktu beribadah jangan terganggu. Yang penting kita sehat, nyaman sudah. Walaupun makan lauk iwak asin 2 kali bertambah daripada makan lauk daging 2 hari di rumah sakit bengkos tensi naik. Bagus makan lauk iwak asin. Artinya apa? Yang penting sehat. Guring nyaman bukan milik orang banyak berduit. Guring nyaman kadang milik orang yang pada pati berduit. Pun banyak berduit di kadang hanya berabah berbunyi HP dah. Wah nak hutang ulang kan. Aduh terganggu guringnya. Kadang barang lah datang tengah malam. Semalaman gak ada guring. Apalagi musim maling kakak-kakak tikus 3 dikira maling semalaman gak ada guring. Kalau orang susah nyaman. Begitu berabah sampai pagi HP gak ada bunyi lagi. Siapa yang nelpon? Kadang HP 2 hari nganggur. Sekali berbunyi salah sambung belum.
musim maling din orang susah nyaman aja ke Karakas maling hendak naik guring jadi dikira tikus nempang jadi dicari lawang di dari sunduk lagi nempang lawang di sunduk kucing pekarat tunggu bungkas lawang ada takutan kan ikutan maling apa ikutan dijajan acan sama mangkok tarai hiwak musik arut maling sok ada depur haram dikat dewa yang pulang diangkat depur tertinggal kulitnya ada nyaman kalau nyaman hanya tanda kepala digantar baru guringnya ada banyak pikiran kadang di pengajian game guringan di pengajian guringan makanya bila ada di pengajian kayak ini nih guringan itu tanda-tanda orang susah ada banyak pikiran jadi kita ini yang penting simpan bukan milik orang banyak berduit guring nyaman kehendak kita anak kita bungas sekali lahir anak orang nabungas anak seorang kau semangat kayak satu teranjang 16 bulan ya Allah ditinggal tinggal ditimbul marah kenapa hidup bahagia bukan milik orang bungas tapi hidup bahagia milik orang yang pandai bersyukur berapa banyak orang yang bungas-bungas tapi kehidupannya tidak lebih baik daripada negara bungas hanya setahun menikah masuk berita dalam televisi pernikahan di ambang pintu perceraian banyak bukanlah film Indonesia sementara ada kawan kita rupanya pas-pasan sampai mati kada bercerai kenapa? Kita takutan cerai bila cerai tidak dapat lagi lagian orang gagah ada menjamin dapat ini bungas orang bungas kada menjamin dapat lagi gagah. Mana contohnya Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Meringgi kurang apa Samsul Bahri ulun nonton filmnya tapi ada dua orang bungas dapat laki gagah contohnya ulun bini ulun kayak ayo teng-teng bungasnya ulun kayak Afgan orang yang bilang ulun mirip Afgan ulun jangan sadar kalau ulun ini gagah dia sampai juga proparkan mana pada Afgan proparkannya saling Afgan penyanyi kehilangan cinta ulun perhatikan dasar mirip ulun lagian pun ada orang bisa laki gagah jangan keumahan kadang-kadang bisa laki gagah bisa jantungan pian hanya dituruhi orang laki maranok seharian guring din berbalik belakang digambil oleh laki menghantam awan siko kenapa terbakar api cemburu coba kalau laki kada gagah jangankan dituruhi orang dipandiri orang dia kada salib marah hatinya presiden siap pandang handap aku ingin telanjur apa yang terjadi jangan susah hati rezeki sudah ada yang mengatur kalau itu rezeki kita sampai amun rezeki kada sampai diharap kadakah amun rezeki kita sampai aja tuh makanya kita kada usah mengharap-harap bila mengharap-harap yukhayyab nanti dikecewakan kalau dalam kitab hikam itulah kita nih kemana aja ada boleh mengharap-harap ambil Tuhan tulak orang aruh kah ada orang bahaul menyeratus kah menuju hari kah bahaul kah bila orang mengundang tulakan aja jangan mengharap hidangan bila orang bertahlil kita bertahlil bila orang berdoa kita beramin bila ada hidangan keluar kita makanan bila hidangan tidak ada berikan bila dia mau undang pulang jangan tulakan nampang maharap yukhayab tamat makanya ulur kita malih berbelanja di warung-warung kenapa selalu pada bayar semalam hanya ulun makan di warung di Rantau dan anaknya mantan bupati Haji Arifin makan di situ ulun bilang dengan pembantunya jangan bepada kada nyaman ulun bepada mesti kada bayar kita beradaian saja sudah boleh ayo bepada sekalinya kakak mantan bupati itu pulang datang imbahan hendak bayar kada bayar ulun makan di buntok simpan 3 buntok renang makanan serba bepanggang hendak bayar kada mau juga minum ulun di Samarinda di kafe 121 di higa sebelah kanan cucian mobil sebelah kiri tempat gunting rambut atas kafe
Saya disuruh begunting canggih, guntingannya model surut betimbang, langsung naik kepala. Sampai jadi cara medinya lagi ke guru jauh di kayu murid tampokong 3 bulan ke panjang lagi aku akan tambah kayu tampokong naik turun ke atas sekalinya minta minuman disuruhi nang apa fotokopi itu. Ulun kada mengerti minuman nang apa ini. Lalu ulun panggil pelayannya, coba pilihakan yang mana aja terserah. Ujar pelayan kada kawa, guru memilih seorang. Dia ulun apa yang dipilih, sopi uting kada paham bahasa minuman nang wah ini. Anda pilih nomor 2 kalau banyu sumur kedua. Masa orang segagah ulun minum banyu sumur? Apa kata dunia? Sekalinya ulun ulahkan aja yang paling nyaman, ulahkannya sekalinya semua makanan-makanan situ keluaran. Ulun bilang salah pijat dia. Kami kada diminta makanan, kada dia bos menyuruh. Dia ulun mana bosnya di rumah aja. Hai ulun kena makan tahu, rupanya kami ramah dan ulun. Abah bosnya membuka CCTV di rumah, melihat ulun di situ. Mbaham di telepon siapkan semuanya, jangankan bayar bulik malah disangui. Ulun makan lontong orang di Banjarmasin, anak Banjar kada mau juga. Nang di Martapura makan soto Banjar kada mau juga. Di Banjarbaru ada nang warung Abang Arif mie ayam tuh, anak Banjar kada mau juga, malah disangui matu. Kemana aja ulun selalu kada bayar. Ulun coba kan yang begamat masuk ke toko emas. Ulun udahan kada bayar. Masuk ke toko emas kada bayar 2 kali sehari ulun masuk. Cuman bayar sekalinya. Ada usah sedih hati, rezeki kehidupan sudah diatur oleh Allah. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan amal ibadah, karena itu tugas kita orang beriman. 1. Yang kedua, tanda orang beriman itu wal haya, orangnya punya sifat pemalu. Cuman kata Nabi, akhir zaman ada 4 nang lakas diambil Allah. Pertama, nang lakas diambil Allah itu berkah. Makanya akhir zaman hidup sudah kurang berkah. Belum tuha penyakit sudah tumpang tindih. Dokter pun bingung hendak mau obati nang mana sidin nih. Obati reumatik kena asam urat, obati asam urat kena jantung, obati jantung naik tensi, obati tensi kena kolesterol. Obati bayi-bayi duitnya kada mayu, kada diobati mati kada ketahuan. Orang dahulu sihat-sihat, nenek kami itu sampai 70 lebih umur, mau 80-an kada suah menyicip jarum suntik. Ada suah ke rumah sakit karena sihat terus. Bila garing sidin sudah umur 70 tahun, garing sidin ditawarin bersuntik, bawa sidin nafas ke kabur, keluar keringat, kulit bagas. Wah ini orang umur 70 tahun garing, bawa menafas ke kabur, kada kulit lagi. Kenapa? Berkah sudah mulai berkurang. Kebanyakan makan daging naik tensi, kebanyakan makan nang galah kolesterol, kebanyakan makan rokok belinju asam urat. Kebanyakan makan di rumah orang merawat. Kalau kebanyakan makan, ya agak sedikit makan di rumah orang. Ini 3 kali bertambah. Nyaman dipatang dan makan lagi coba malahan dia. Ada pasti berkah lagi hidup. Kata pengarang kitab Nasaihud Dunia, apa sebabnya maka hidup di akhir zaman kurang berkah? Karena barangkali jesiden, karena orang sudah kurang mempererat tali persaudaraan. Kada makan salah sedikit batu tuntutan, kada makan salah sedikit bala laporan, kada makan salah sedikit yang kecil jadi besar. Kalau dulu kita bermasalah bersebuku sekali, bahualan bersebuku sekali, paninian turun tangan. Kait memanggil semua cucu dipanggil, abahnya panggil, oh ya kaitnya ikan anak mandi supan kait kah? Ayo di sini bawa makan. Ada yang salah, ada yang bujur, bila baklah itu salah bertahan di sini. Aksana diusulkan bawa makan, gerung-gerungan menangis. Wah ini kadang bersebuku sekali bertangkar, bakalahi
Nininya malah membela yang satu, menyalahkan yang satu. Itu di depan saya sendiri kejadiannya, tapi saya tak bisa buat apa-apa karena kejadiannya di film Indosiar. Saya betul penyebabnya aktor kita nih. Sedikit saja bermusuh, ada mungkin salah sedikit tersinggung, berkelahian. Makanya kata pengarang kitab Nasihat Dunia, barangkali inilah penyebabnya kita ini diambil berkah hidup, sehingga hidup bila sudah bermusuh-musuhan ada tentram lagi. Kalau kita menuntut abahnya, masuk abahnya, anak belas dendam, akhirnya terus bersambung. Itu namanya dosa jariah jadinya. Kita dikuburkan karena kita mulai sengsara abahnya, anaknya nuntut, anak kita sengsara pulang. Sengsara anak kita, cucu kita nuntut nang sana pulang, batu tuntutan nang itu hidup. Bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan. Orang hidup bermarah-marahan ada untungnya. Iyyaka wal ghadab, takuti olehmu, kata Nabi, akan marah. Karena orang marah itu bisa nekat. Ada orang tua berhari datang ke rumah dokter, hendak mengadakan konsultasi, menceritakan penyakit, minta jalan keluar, namanya konsultasi. Oh ya orang tua, dokter apa salahnya ulun selalu minik kepala. Ya dokter, bapak umur Pak 70 tahun. Biasalah Pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Karenanya sih dia ketakon pulang, kenapa li dokter aja ulun nih hingga kanan orang kiri nih, nang kanan ini selalu sakit jesiden. Udah dokter itu bawaan umur 70 tahun Pak. Salah ikan di dokter, namun hingga kanan ini sakit bawaan umur 70 tahun. Kenapa nang kiwa ada sakit? Itu umbai Allah Ta'ala maulah nih jesiden. Mulai sarik sudah sebakas lagi dengan hati kambilan nyambat 70 tahun, lapau tangan sebelah kepala, tampar ikan jesiden. Sakarnya bertakon, kenapa li dokter yang ulun selalu sakit pinggang. Jadi dokter biasa lapak itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun, lapau tampar di sebakas. Jadi dokter ngapa ikan tampar aku, jangan menampar dia setelah dokter itu dasar sudah bawaan orang umur 70 tahun. Orang marah ini dokter ditampar ya. Maka itu hidup jangan bermarah-marahan, orang bermarah-marahan ini jadi untungnya. Ada kisah nang laki kada keingatan nang bini pemarahan, maka nang laki ini ketujuh pulang pengajian pakai sepeda tinjak cikut dan kada pernah meninggal payung karena si dia kada tahan karena gerimis. Ulun dia kada tahan karena gerimis nih, makanya ulun tajun dari muhalawang mobil langsung meloncat. Ada hendak perlu ditahan kang muhara kesalaman, bukan ulun tegeri-geri maka meloncat tadi karena ada bagian karena gerimis ulun. Bila karena gerimis ya bentukan ini kan bentukan ini kemarin karena gerimis sedikit karena pemilah ulun maka minik sebelah. Sudah karena hujan jadi orang nih ada kawakan lu payung. Jadi begitu pengajian payung disangkutakan di luar, jadi masuk ke dalam. Sekarang juga pengajian bulikan kan ingat di payung. Ini penyarikan jangan ini mana payung. Loh, jangan lagi tertinggal rumahnya kan diingat aku. Pengajian ini kayak di pengajian takut ayahnya. Hari ini syuting payung hilang, jadi syuting belau payung main ditukar. Cakap ingat ini juga bertakun ingatlah apa yang disampaikan perguruan tadi. Pengajian laki jangan kan mengatakan itu menyai payung aja diingat. Pengajian bini napa aku maka dapat laki nang diberi ingatan ini. Pengajian bini ayo hai kamu isok ini telah pengajian pulak saja tapi kada boleh payung lagi karena kehujanan karena besar karena jimuskah. Anak geri, anak kuyuh, anak kampus, kesekali jangan bini tuh, ayo sudah pilih-pilih mata laki, bukan kedua di on bini, cuman bini kawannya pada laki, jadi bukan yang sedih. Sekalanya malam-malam nang bini berpikir, maras laki bunyi. Amun tulah ke pengajian kedua payung, terusilah kehujanan garing, sidin maras, baik aku mengalah jenang bini. Sisa duit nang ada ni kutukarkan ke payung, haja marah ulun kada jadi menabung asal laki berpayung. Rupanya Pak Ai bini penyarikan, rupanya hatinya baik rupanya. Makanya ibu-ibu nang disubarang benar sudah terlanjur penyarikan taruh akan aja nang penting hati pian baik. Sekalinya menukar payung ni abahnya lah ingatakanlah payung jangan tertinggal lagi.
Bila tertinggal ikan pohon guring di luar, maka mengawalnya hantu pocong. Rupanya laki panakutan banget di hantu pocongnya. Kemajian laki bisa badi berdiri malam ni ulun. Terpaksa itulah pengajian payung ada lagi disambutakan tapi dikapit sidin gak ada melepas lagi. Orang ke pengajian sidin bakapit payung, orang bersalaman keliling sidin mengapit payung, ujung payung karena hidung karena tadi kawan gak ada masalah. Yang penting payung harus selamat di sini sampai ke rumah, payung masih dikapit senang sidin. Umumnya alhamdulillah. Nah payung kau terbulik di jenang pilih payung dibulik sapi jamu mana? Payung dibawa sepeda pulang ketinggalan kan bawa ungol kan apa untung ini bisa carikan. Makanya kita nih hidup kesayang-sayangan kal walid ma'al walad. Yang kedua, nang lakas diambil Allah adalah sifat malu. Akhir zaman sifat malu lakas diambil Allah. Yang ketiga, yang lakas diambil Allah amanah. Makanya akhir zaman ini orang banyak berebut hendak mencari amanah tapi selalu gagal dalam menjalankan amanah. Mana amanah? Anak ke amanah. Bila kita menikah ada beranak sibuk, kita berobat kemana-mana, anak mendapatkan amanah berupa anak. Ada yang berbisik bebakan yang memakan hendak itik Japun, habis sekampungan itik Japun orang itu diborong di semuanya. Ada juga bini betianan, ada yang berbisik bebakan yang memakan marmut bepanggang. 29 memakan marmut bepanggang, alhamdulillah berhasil bini betianan beranak. Anak itu amanah. Itu pada kawa dihindar. Amun kita megang amanah jadi pembakal bila sekali sanggup mundur kita awal. Tapi kalau anak mengajak kawa mundur, anak ini makal benar kada masih rumah ikan nakai, makal benar abah menyatakan mundur aja jadi abah. Kemana mengajukan surat mundur kemana? Kalau jadi pejabat masih kita teriak orang ada mana, seorang anak ada direbut parah lagi. Kenapa? Karena anak itu bertanggung jawab dunia akhirat dan seumuran. Ada sama jabatan ada pensiunnya, ada masa gumandaknya. Tapi kalau hubungan abah kawan anak kada kau hindar, kada kau mundur. Sekali anak hanya 3 bulan lahir anaknya masing-masing abah mamanya dengan kesibukannya. Nah mamanya sibuk keluar sana keluar sini mencari rezeki, mencari urusan apa-apa. Anak ada di hero, tolak jam 6 pagi, anak masih guring, burik jam 7 malam, anak teh guringan pulang. Akhirnya anak ganal di pembantu, dekat dengan pembantu nama harus tak kayak apa yang melajari kada tahu. Adab-adabnya kayak apa kada tahu, gayanya tulah punya pembantu dulunya HP, hari-hari anak main HP. Mamanya sibuk dengan pekerjaannya. Seakan-akan penting pekerjaan daripada mengurus anak. Padahal kalau kita gagal jadi orang sugih kada masalah. Tapi kalau gagal mendidik anak, nah dunia akhirat bertanggung jawab. Banyak orang untung sebab di anak, banyak orang rugi sebab di anak. Nah laki juga pada jauh begawi pada rumah tengah hari bulik, yang menyiapkan makan suaminya pembantu, yang menyiapkan baju suaminya pembantu, yang napasakan baju suaminya pembantu, semua pembantu. Akhirnya suaminya merasa nyaman dengan pembantu, diam-diam menikah dengan pembantu. Itu di Indonesia juga. Makanya ibu hati-hati mencari pembantu, jangan bungas pada seorang, bahaya. Amanah diabaikan, padahal anak kewajiban kita orang tua memberikan ilmu dan mendidik adab. Bagaimana kita didik? Kita jarang di rumah. Karena amanah sudah terabaikan, timbul yang keempat, sifat adil diambil Allah. Sehingga orang banyak ada adil lagi. Kita ada bicara orang kita ada adil. Amun di luar kita ramah, tapi di rumah marah-marah. Pepandir awan orang ramah. Di rumah bila pepandir laki bini, anak bayi hiburan malaluan. Menagur bini orang, nak kemana cian, nak ke warung je. Hati-hati jalan licin, imbah hujan, kalau kopian terkalisit, tergugur. Tinggi presiden, terima kasih pian perhatian, soalnya terdaftar, terduduk, lapas, menjembat. Terputus-putus sekali kapal, hati-hati cian sakit, kapian mensakit, bau-bau, cilai jangan dihijakan, ramah. Sekali nang bini keluar rumah, anak ke warung, nak mana tau je. Anak ke warung, jenang bini. Yang lawas, jenang laki. Apa mau dari lawas, jenang bini, duit, kada pasti ada. Karena ini orang kira duit, jauh yang
Oh jangan laki hati-hati jangan licin tuh pedang sartawe kok di sini juga kalau coba kok pedang sarhan dan pedang sakit kok jangan laki juga semalam akan sakit kecil sama bini suami sakit kok aja padahal yang paling berjasa bini kita yang mengandung anak kita bini kita yang melahirkan anak kita bini kita yang menggunakan anak kita bini kita, yang maharagu anak kita bini kita, soalnya bini orang mengandung anak kita. Kalau suami ya kita duduk nang bini begitu besar perjuangan bini awan kita. Kita duduk malah disaring. Kenapa pada diangkat? Itu namanya tidak pri kebinian namanya. Kasih ngajar di sebelum. Kasihan bini. Nang bini kayak itu juga namun orang laki orang tuh ramah kita ampun hanya datang tamu lepas bulakan bengkok pak Palinteng punya tamu jangan repot-repot ya nggak repot kok ya laki orang karena laki seorang setengah jam udah beli begawi baru bulakan bengkok jangan laki ulakan panting bengkok dan melihat juga orang diulah kang surang kurang sangat orangnya juga. Kamu nak lagi orang maka kalinting mulakan apa nang diintar ini berarti juga mbak mengambilkan. Kenapa lagi seorang itu lakan banyu maka menolak? Ada adil. Bisi anak dua juga ada adil. Cuman anak nang seikong ini orangnya pintar, keasian, bungas. Nang seikong ini orangnya mana pembebel, ada pendapatan dan memberi kepingin. Wajahnya kayak satu terandam 6 bulan. Kadang-kadang kita bisa membedakan ada dua anak nang pintarnya dipuji-puji, disanjung-sanjung, nampak kehendaknya dituruti. Kamu nang pembebal ini maka nang rupakan mereka pinginnya bukan merupakan di sini kesana rumah di sini. Bila datang keluarga ibu bualakan anak nang pintarnya ini sudah umur 7 tahun sudah tamat Al-Quran pintar kada sama abangnya dan jenama pakarnya benar di sini pilih-pilih kata anak pada anak pembebal anak kita juga nang cerdas anak kita juga kadang-kadang anak pembebal bukan salah anaknya salah kita orang tuanya juga apa salahnya waktu pemilu semalam kebanyakan ambil duit kumpannya Empat dan calon kamp-empatnya ambilnya hari-harinya cocoknya kamp-empatnya lihat suara orang ini betianan apakah ada pertama pembebal anak makanya bila anak pembebal mengadu aja dengan Allah ya Rabb hamba rida ya Allah ridallah biridal walidain kita rida minta maaf kadang-kadang anak yang hari ini dianggap kada penting 20 tahun akan datang ini nanti yang berbakti dengan kita ini rena yang di samping kita saat-saat kita memerlukan anak yang pintar yang hari ini kita banggakan 20 tahun akan datang belum tentu jadi kebanggaan. Kenapa anak yang pintar dapat beasiswa dia keluar sekolah ke luar negeri dapat beasiswa di sana dapat juara satu terus ketemu perempuan yang cantik jelita anak orang singkong bang maka pintarnya bukan main juga akhirnya dijodohkan maka abahnya orang sugih, bus batu bara, bus intan, bus amas, bus permata, bus berlian, bus sawit, bus wanit, bus kopi, bus pirat, bus lagi bus minyak, tinggal menyambat kada bayar juga, masih juga mahayal jangan tanggung-tanggung. Gebuh, sugih, panar orangnya, anaknya bunga sama keselingkungannya, imbah nikah hapunlah dibawa berdiam di pegunungannya. Dan ada harapan paling seminggu dijemput oleh abahnya pakai pesawat jet pribadi dibawanya terbang kita menyasai pakai sepeda motor dapatlah dan ada harapan hakuk dia orang dekat garing kita dirawat di rumah sakit seminggu yang anak di luar negeri kawal video call juga semoga cepat sembuh ya mak paling itu yang maharagu siapa anak yang pembebal tadi kenapa karena anak yang pembebal pada kemana-mana lagi dia nak masuk SMP kena diterima, masuk sanawiyah kada lulus, masuk pesantren 2 hari angkat guru dah. Kenapa itu dibunuh membuntat terus? Kabarnya dia mirip parfum Persatuan Kuring Malandau. Dia guru ini mana tahun guru ini. Akhirnya kada sekolah lagi menggeni abah mamanya di rumah begawi bermasak kada kemana-mana.
Yang penting makan nyaman, guring nyaman, si tukangnya bila begawi umpat, bila bulik makanan, lupa disariki kabel, jadi biasa disariki. Seakannya garing kita siapa yang merawat, ternyata anak pembebal tadi. Nang menyuapi kita makan anak pembebal, nang menginumi anak pembebal, mengangkat anak tadi, mematulakan baju, mengganti pakaian, mengganti pampis, mengganti behira, membersih pakame. Anak nang dianggap pada penting tadi. Menyesal mamanya berubuyan bagi mata menangis, ya Allah ini anak nang sia-siakan semalam. Ternyata ia yang berbakti di akhir-akhir kehidupanku, ya Allah ampuni kesalahanku. Menangis mamanya berubuyan bagi mata, anaknya melihat mama menangis bertakun. Kenapa mama menangis, sakit kakianku? Dia mamanya kok pada menangis, kataku kali panan. Anaknya buang soalnya jenah oma ayo anak ikam bulik aja dulu guring sama lama nang jenah kayak ikam pulang garing maras ikam udah kau istirahat kayaknya isoknya kasini pulang napa jenah anak aku mah aja ke rumah sakit membawa mama aku kada bulik kecuali membawa mama baktinya anak nih. Kenapa? Sebab karena kalau mamanya di rumah sakit rangi orang berilang, ada yang membawakan bakso, membawakan sendok, mamanya garing karena kau makan minyak yang mahal topnya. Udah bagas mamanya setahun kada garing, ngomong duduk di mahalawang kapila aja nang Tuhan ni garing pulang. Allah. Yang adil. Yang ketiga, wasabru, orang beriman itu harus sabar. In sabar tamat amrullah wa kun tamajuran, kata sahabat Ali, jika engkau sabar perkara tetap berjalan tapi engkau dapat pahala. Sabar hanya kita. Yang keempat, orang beriman wasyukru, hidup harus bersyukur. Bersyukur itu ada 4. Pertama, syukur bil lisan, selalu menyebut. Syukur bil qalbi, mengingat di hati, merasa nyaman. Syukur bil aqdah, dengan menggunakan anggota tubuh untuk diridai Allah. Datang kita sini bahagian dari syukur. Yang keempat, bitahaddus, menyebut-nyebut. Maka kita ini bersyukur dengan kemerdekaan ini. Esok 17 Agustus mengingat hari kemerdekaan, kita bersyukur. Tapi kita juga berusaha merdeka hidup di alam dunia. Juga mudah-mudahan kita merdeka di akhirat nanti. Imam Syafi'i mengasih amalan supaya bisa merdeka di akhirat nanti, ada 4 macam amalannya. Yang 4 ini akan saya sambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah, biar tahun dulu diundang kembali. Jadi cukup ini yang dapat disampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.